Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan jelaskan mengenai faktorial dengan rancangan dasar rancangan acak kelompok atau faktorial rak ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan mengulang kembali penjelasan saya mengenai rancangan faktorial atau percobaan yang dilakukan secara faktorial. Percobaan faktorial sebagaimana sudah saya jelaskan pada faktorial RAL sebelumnya, adalah suatu percobaan yang berlakunya terdiri dari semua kemungkinan kombinasi dari taraf faktor tersebut. Jadi bisa 2, 3, atau seterusnya dari faktor tersebut. Semakin banyak jumlah faktornya, semakin rumit suatu penelitian, ya, dan semakin besar biaya dan waktu yang dipergunakan. Oke, ini hanya mengulang penjelasan terdahulu. Tujuannya adalah supaya kita sekaligus melihat respon dari tanaman yang kita berikan perlakuannya dari faktor A dan faktor B, sekaligus melihatnya pada satu waktu, ya. Sehingga yang kita ingin lihat adalah interaksi dari faktor A dan faktor B sekaligus pada waktu yang sama. Sehingga keuntungan dari faktorial adalah kita bisa melihat interaksinya, simple efeknya, juga melihat dari main efeknya, jadi faktor A dan faktor B sekaligus. Ya. Oke, ini adalah pola-polanya, ya, pola-pola interaksi yang sudah dijelaskan di awal kemarin. Kemudian ini adalah keinginan kita seperti ini sebenarnya, ya. Ada A-nya nyata, B-nya nyata, dan interaksi nyata. Jadi saling bersinergi. Ya. Bisa juga yang penjelasannya adalah bisa menghambat dan lain-lain. Ini adalah A-nya nyata, B-nya tidak, interaksi nyata, dan seterusnya sampai pada jika kita merancang percobaan faktorial, tetapi hasilnya ternyata A-nya tidak nyata, B tidak nyata, interaksi juga tidak nyata, maka harapan kita mendapatkan interaksi dari suatu penelitian menjadi gagal. Ya, menjadi gagal. Mungkin perlu dibangun lagi atau didesain lagi dari penelitian tersebut mengenai level perlakuan yang diuji, ya. Terus rank antara taraf 1 ke taraf 2. Kemudian bisa juga dari sisi konsepnya yang perlu diperhatikan, konsep A dan B apakah memang terjadi interaksi. Kita bisa hitung konsep interaksi dengan atau pengaruh sederhana dengan nilai tertinggi dan nilai terendah, ya. Plus plus, plus min, min plus plus, plus min plus plus gitu. Bisa kita uji, sehingga hasilnya yang kita inginkan adalah terjadi interaksi. Oke. Baik, saya masuk langsung saja pada percobaan faktorial dengan rancangan acak kelompok. Jadi percobaan faktorial dan acak kelompok pada video sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai faktorial dan rancangan acak lengkap. Apa beda acak lengkap dengan acak kelompok? Yaitu pada modelnya. Pada model RAL hanya faktor A, faktor B, dan AB tidak dikenal kelompok. Sedangkan pada kelompok kita rancangan acak kelompok faktorial kita kenal ada kelompok masuk ke dalam sumber keragaman. Ya, masuk kelompok dalam sumber keragaman. Ya, mu plus alfa beta, ij, kelompok, dan epsilon ijk. Jadi ada tambahan kelompok. Jadi RAL plus kelompok adalah faktorial. Ya, jadi dua faktor RAL plus kelompok kita sebut sebagai faktorial acak kelompok. Jadi tambahannya saja di model ini, sehingga nanti analisis datanya juga ada
tambahan kelompok ya, sebagai sumber keragaman. Mungkin pada materi rancangan acak kelompok tunggal, faktor tunggal sudah dijelaskan bahwa tujuan kita mengelompokkan adalah karena tidak homogen dari sumber keragaman yang akan kita lakukan di luar perlakuan. Ya, jadi terjadi heterogenitas, misalnya katakanlah kesuburan tanah yang akan kita tempati sebagai lokasi penelitian, baik pH, unsur hara, dan lain-lain, sehingga tidak mungkin kita lakukan penelitian dengan RAL yang menghendaki tingkat homogen atau relatif sama lah kesuburan dan pH-nya. Sedangkan kalau dia tidak homogen atau heterogen, maka tidak bisa kita gunakan pendekatan faktorial dengan RAL. Oleh karena itu, karena dia homogen, maka kita lakukanlah pengelompokan. Ya. Tujuannya adalah supaya di dalam kelompok itu menjadi lebih seragam, lebih homogen, sementara antar kelompok menjadi sangat heterogen. Jadi menjadi heterogen, tidak homogen. Ilustrasinya adalah kelompok laki-laki adalah homogen karena semua laki-laki, kelompok wanita adalah homogen karena semua wanita. Tetapi begitu kita sandingkan kelompok laki-laki dan kelompok wanita, maka menjadi heterogen. Seperti itu ilustrasinya. Oleh karena itu pada lahan atau apapun yang kita lakukan yang tidak homogen di luar perlakuan, maka kita harus kelompokkan. Sehingga kita menggunakan faktorial rancangan acak kelompok. Ini adalah perlakuannya, katakanlah perlakuannya ada 2, ya, A-nya 2, ya, dan faktor B-nya adalah 3, ya, B3. Kemudian berarti ada 2 kali 3 ada 6, kemudian diulang 5 kali berarti ada 30 satuan percobaan. 30 satuan percobaan, kombinasinya seperti ini, A1, B1, A1, B2, A1, B3, karena A-nya ada 2 saja, sedangkan B-nya ada 3, menjadi A2, B1, A2, B2, dan A2, B3. Kombinasi ini kita ulang 5 kali, sehingga nanti menempati layout yang kita rancang di dalam faktorial RAC. Ya. Konsepnya adalah kita kelompokkan, ya karena tidak homogen kita kelompokkan. Tujuannya supaya homogen di dalam kelompok dan heterogen di luar kelompok atau antar kelompok. Kemudian kombinasi yang ini kita tempatkan pada masing-masing kelompok. Tidak boleh sama dengan cara di random, baik menggunakan undian arisan maupun menggunakan bilangan acak. Sehingga setelah kita random menggunakan katakanlah bilangan acak, maka kelompok 1 adalah A1, B3, A2, B3, A1, B2, A2, B2, sampai pada A2, B1. Tidak ada kombinasi perlakuan AB yang sama pada kelompok 1. Ya. Kemudian demikian juga pada kelompok 2. Tetapi memang harus ada di dalam bukan harus ada. Bisa saja ada yang sama pada antar kelompok. Misalnya saya coba carikan A2B3, ya, A2B3 di sini bisa muncul lagi A2B3 kebetulan, ya karena memang di random pada ulangan 2 dan 4. Yang penting pada ulangan 4 tidak boleh A2B3 muncul, demikian juga pada ulangan 2 tidak boleh A2B3 muncul 2 kali. Cukup muncul sekali masing-masing kombinasi perlakuan. Itulah beda RAL dengan RAC di dalam randomisasinya. Ya. Yang ini adalah gambaran dari faktorial 2 faktor dari pengacakan secara acak kelompok. Jadi masing-masing kombinasi diacak di dalam atau di random dalam masing-masing kelompoknya, sehingga tidak ada yang muncul 2 kali pada kelompoknya. Oke. Kemudian notasi 1, 2, 3
huruf Romawi itu wajib kita buat seperti ini, ya, wajib kita cantumkan sebagai penanda kelompok, ya, sebagai penanda kelompok. Sehingga nanti muncul A1, B1, ulangan 1, A2, B3, ulangan 1, A1, B2, ulangan 2, dan seterusnya A2, B1, ulangan 1. Sehingga sampai kepada ulangan 5 adalah A1, B3, ulangan 5. Kita tuliskan V di sini sebagai ulangan 5. Oke. Ini adalah tabulasi dari faktorial RAK, ya. Selain pada faktorial RAK kita mengenal jumlah dari kombinasi perlakuan, ya, A1 B1 sampai A1 B3, ya. Kemudian dikenal juga ulangannya, ya, atau kelompoknya. Kelompok ada total kelompok dan rata-rata kelompok. Kita ini salah ketik, ya. Blok keberapa misalnya, 3, 4 berapa, sampai ke 5 misalnya. Ya. Oke. Secara tabel pada ANOVA ini perbedaannya hanya pada sumber keragamannya ada kelompok. Jadi yang pada faktorial RAL ada perlakuan AB, AB dan galat total, ada tambahan kelompok di sini. Sehingga derajat bebasnya adalah kelompok dikurang 1 atau replication dikurang 1. Kemudian perlakuan adalah AB-1, A-1, B-1, AB-1 kali B-1, yang beda hanya di galat. Jadi AB-1 dikali R-1. Sementara pada RAL adalah AB dikali R-1. Jadi tidak ada AB-1. Jadi AB dikali dengan R-1. Sementara pada faktorial RAK adalah AB-1 dikali R-1. Yang lain adalah sama. Jadi tambahannya adalah kelompok, ada DB-nya, DB kelompok, kemudian perhitungan di DB galat pada kelompok agak beda dengan DB galat pada faktorial RAL. Itu saja. Ini contohnya soal yang sama kita kerjakan dari faktorial RAL. Seperti ini kita lakukan penjumlahan total, kemudian total kelompok juga kita lakukan, total kelompok seperti pada tabulasi tadi di atas. Kemudian kita hitung, ya, hitung faktor koreksinya, hitung JK totalnya sama dengan faktorial RAL. Kemudian ada tambahan di JK kelompok. Nah, JK kelompok adalah total kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dibagi dengan jumlah perlakuan. Perlakuannya 9. Oke, nah, contohnya pada soal tadi adalah 3 kali 3, 9. Hasilnya seperti itu, ya. Itu saja tambahannya, sehingga waktu kita menghitung JK galat, kita kurangi lagi JK total, kurang JK perlakuan, dikurang JK kelompok. Ada tambahan JK kelompok sini. Sehingga nilai JK galatnya menjadi lebih kecil kalau dibandingkan dengan JK galat pada faktorial RAL. Ini adalah faktorial RAK. Ini adalah cara mengerjakan faktorial RAK. Ini adalah satu faktor sudah seperti ini. Kemudian JK pupuk dan JK kapur dan interaksi sama seperti kita mengerjakan faktorial RAL pada video sebelumnya. Kita lakukan JK pupuk sama seperti video sebelumnya, JK kapur dan JK interaksi. Oke. Kemudian datanya kita masukkanlah ke dalam tabel analisis keragaman atau tabel analisis ragam atau ANOVA. Kita tambahkan kelompok. Kelompoknya ada 4, kurang 1, dapat 3, perlakuannya 8, dan seterusnya sama. Pada faktorial RAL, DB galat adalah 27, pada faktorial RAK menjadi 24 karena ada pengurangan kelompok 3. 3 tambah 4, 27, ada pengurangan 3 di sini. Sehingga nilai KT-nya menjadi lebih besar. Nilai KT-nya menjadi lebih besar karena pembagiannya hanya 24. Ya. Itu yang menjelaskan bahwa pengelompokan membuat hasil penelitian menjadi sedikit lebih teliti dibanding tanpa pengelompokan. Walaupun memang persyaratannya
harus kita penuhi. Kalau tidak perlu dikelompokkan, misalnya semua homogen, kita cukup menggunakan rancangan acak lengkap. Kemudian ini sama seperti faktorial RAL, kita hitung, JK-nya kita masukkan, DB sudah kita masukkan sesuai rumus, kemudian KT, JK dibagi dengan DB, kemudian kita hitung adalah perlakuan faktor A dibagi dengan galat, ya, KT galat, sehingga dapatlah F hitung faktor P atau faktor A, faktor kapur, dan interaksinya, kemudian kita bandingkan dengan F tabel. Apabila data atau nilai dari F hitung lebih besar dari F tabel, maka kita katakan berpengaruh nyata, kita kasih notasi bintang untuk menandakan bahwa dia berpengaruh nyata. Pada contoh ini terlihat bahwa pupuk nyata, ya, faktor pupuk nyata, faktor kapur nyata, dan faktor interaksi nyata. Maka pola interaksinya sama seperti gambar yang ini. Jadi faktor A nyata, faktor B nyata, interaksi nyata. Pada faktorial, jika faktor main effect atau pengaruh utama nyata dan pengaruh sederhana nyata, maka tetap kita lakukan analisis uji beda lanjut pada faktor sederhana atau pada simple efeknya, pengaruh sederhana. Kita abaikan pengaruh utama. Jadi main efeknya kita abaikan faktor pupuk dan faktor kapur. Yang kita lakukan uji lanjut adalah faktor interaksi antara pupuk dan kapur. Oke, semoga mudah dipahami. Ini adalah contoh analisis menggunakan SPSS. Pada kasus ini, hasil analisisnya menunjukkan bahwa pengolahan tanah berpengaruh nyata karena P-nya 0,01, B value-nya. Pupuk organik berpengaruh nyata, B value-nya 0,00. Interaksinya 0,6 tidak nyata. Jadi interaksi antara olah tanah dan pupuk organik berpengaruh tidak nyata, sehingga yang kita lakukan analisis uji beda adalah pada faktor olah tanah saja dan pupuk saja. Jadi dua-duanya, jadi faktor A dan faktor B atau faktor olah tanah dan faktor pupuk organik. Faktor interaksi tidak kita lakukan uji beda karena berpengaruh tidak nyata. Polanya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Oke, saya kira demikian. Nanti kalau kita mengetahui bagaimana menghitung rata-rata dari kombinasi perlakuan, ya sama seperti kita waktu membuat tabel dua arah, tinggal kita bagi dengan berapa jumlah ulangannya. Berapa jumlah ulangannya. Kita bagi dengan misalnya ulangannya 4, maka dapatlah data rata-rata P dan rata-rata K. Ya, untuk kita masukkan sebagai uji lanjut kalau terjadi interaksi. Kalau tidak terjadi interaksi, maka faktor P yang saja yang kita uji, ada P1, P2, P3, dan kapur saja yang kita uji. Yang di dalamnya kita tidak perlu kasih notasi. Cukup notasi di pupuk dan notasi di kapur. Kita hitung masing-masing nilai kritis dari P dan kapur pada uji yang kita gunakan. Oke. Kalau misalnya kita menggunakan uji BNJ untuk faktor A, katakanlah ya, maka dibagi KTG, akar KTG dibagi R kali B, kemudian faktor B, R kali A, jadi dilawankan, ya ada perlawanan. Kalau B dibagi dengan A, kalau A dibagi dengan B. Sementara interaksi tidak, jadi seperti kita menguji faktor tunggal, cukup dibagi R saja. Pada beberapa buku ditulis standar error adalah akar KTG per R. Oke. Saya kira demikian penjelasan faktorial RAK. Ya. Hampir sama dengan faktorial RAL, hanya menambahkan kelompok sebagai sumber keragaman dan memasukkannya ke dalam ANOVA. Terima kasih. Semoga dapat membantu bagi yang memerlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.